Halo kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah film yang berjudul Revenger. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan menceritakan tentang seorang mantan polisi yang menjadi narapidana terisolasi di sebuah pulau. Di sini dia akan membalaskan dendamnya kepada seorang bos mafia yang telah membunuh ratusan manusia, termasuk anak dan istrinya. Oke, langsung aja kita masuk ke filmnya. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Jin yang sedang berlari dari kejaran sekelompok orang-orang bersenjata. Kemudian muncul ibu Jin yang sedang berusaha untuk menyelamatkannya. Dia bernama Mali. Lalu mereka berdua mencoba untuk melarikan diri, tapi Mali berhasil dihadang dan hampir saja terbunuh. Mali pun menyuruh Jin untuk melarikan diri, sedangkan dia akan menghadang mereka semua. Tapi karena kalah jumlah, Mali pun kalah dan berhasil tertangkap. Sang ketua kelompok pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jin. Mali mencoba untuk melawan ketua kelompok itu. Di sisi lain, Jin pun berhasil tertangkap. Mau lari kemana lagi kamu bocah? Lalu muncullah seorang narapidana baru di pulau itu. Dia bernama Yul. Kemudian Yul melawan mereka semua dengan tangan yang masih terikat dan berhasil mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Lalu Jin menghampiri ibunya yang sedang dihajar oleh si ketua kelompok. Jin pun mencoba untuk menolong ibunya, tapi dia bukan lawan yang seimbang untuk melawan si ketua kelompok itu. Tiba-tiba Yul datang untuk menolong Jin, dan dia bisa mengalahkan si ketua kelompok itu dengan sangat mudah. Kemudian Yul menanyakan keberadaan Kun. Bukannya memberikan informasi keberadaan Kun, dia pun malah tertawa dan menyerang Yul. Alhasil, si ketua kelompok itu pun harus mati dengan sekali tendangan Yul. Kemudian Jin mengejar Yul yang sedang hendak pergi dari sana, dan mengatakan bahwa ibunya tahu keberadaan Kun. Tapi Jin meminta Yul untuk mengantarkan mereka terlebih dahulu ke kelompok mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di kelompok Jin. Namun Yul kurang disambut baik oleh si ketua kelompok. Dia bernama Bao. Tapi Jin menjelaskan bahwa Yul telah menyelamatkan mereka berdua, dan ibunya sedang terluka. Mendengar hal itu, mereka pun langsung membawa Mali untuk diobati. Kemudian Bao menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yul, karena dia telah mengetahui lokasi di mana mereka berada. Tapi aksi dari Bao ini berhasil dicegah oleh Jin. Kemudian Jil memanggil Bao untuk menyadarkan kakak Ipa. Kakak Ipa adalah seorang tabib yang handal, namun dia selalu bertingkah aneh saat penyakitnya kambuh. Untuk menyadarkannya membutuhkan ciuman dari seseorang. Kemudian saat kakak Ipa sadar, dia langsung mengobati Mali. Di malam hari, Bao menasihati Jin yang selalu membuat onar. Namun Jin mengatakan bahwa dia ingin membunuh Kun untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Bao mengatakan bahwa Kun bukanlah orang sembarangan dan tidak mudah untuk mengalahkannya. Jin pun mengatakan bahwa Yul juga sedang mencari Kun, yang membuat semua orang terkejut. Bao menanyakan kepada Yul untuk apa dia mencari Kun. You looking for Kun? Come on, speak to me. Tapi Yul sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Bao. Kemudian Yul pergi begitu saja untuk beristirahat. Dia pun mengingat masa lalunya saat anak dan istrinya dibunuh oleh Kun, tepat di depan mata kepalanya sendiri. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Bao mengatakan kepada Jin bahwa ibunya telah siuman. Jin langsung menemui ibunya yang baru siuman. Saat Mali melihat Yul, dia sangat marah dan langsung menodongkan sebuah tombak kepada Yul. Ternyata Yul sendiri adalah seorang polisi yang menangkap Mali dan suaminya, lalu menempatkan mereka berdua di pulau isolasi ini. Mali bertanya untuk apa dia di sini.
Yul pun mengatakan bahwa dia hanya ingin tahu di mana keberadaan Kun. Setelah itu dia langsung pergi. Mali memberitahu Yul di mana Kun berada. 나가서 큰 화산 따라가 봐. 거기 있으니까. Kemudian Mali langsung menyuruh Yul untuk pergi. Jin mencoba untuk ikut bersama Yul, namun dihadang oleh Bao dan menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Jin. Saat Bao dan Mali sedang asik bicara, Jin tiba-tiba hilang menyusul Yul. 저 등신 새끼들 진짜. Di sisi lain, Yul sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat Kun berada. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Jin yang masuk ke dalam perangkap. Kemudian Jin meminta tolong kepada Yul dan mengatakan dia tahu jalan pintas untuk menuju ke tempat Kun. Kemudian Yul membebaskan Jin dan membawa Jin bersamanya. Dalam perjalanan, Jin menceritakan kepada Yul bahwa hari pertama Yul datang sama saat kedatangan Kun, yang telah membunuh banyak orang dari kelompok Jin, termasuk memotong tangan Bao. Di tengah perjalanan mereka berdua menemukan beberapa mayat, yang salah satunya dikenali oleh Jin. Saat Jin hendak menghampiri orang tersebut, tiba-tiba dia diculik oleh anak buah Kun yang sedang berpura-pura mati. Saat Yul ingin mengejar penculik itu, dia melihat boneka Jin yang mirip dengan boneka anaknya. Mali dan kelompoknya terlihat sedang mencari Jin. Di sisi lain, Yul langsung masuk ke dalam markas anak buah Kun dan melihat banyak sekali orang-orang yang sedang ditahan. Kemudian muncul salah satu anak buah Kun dan Yul langsung menyerangnya. Setelah mengalahkan beberapa anak buah Kun, Yul pun mulai menyusuri tempat itu untuk mencari Jin. Sampai akhirnya dia menemukan Jin yang sedang ditahan oleh ketua markas di tempat itu. Kemudian Yul langsung menghajar mereka semua. Si ketua markas itu pun bisa dengan mudah dikalahkan. Kemudian Yul menyuruh Jin untuk menemui ibunya, karena tempat itu sangatlah berbahaya. Jin pun pergi dari tempat itu. Saat sedang berlari menghampiri ibunya, dia pun mengingat masa lalunya saat Kun membunuh ayahnya dengan sangat sadis. Beberapa saat kemudian, Mali dan kelompoknya sampai di tempat itu. Mali melihat boneka Jin yang dibawa oleh Yul, dan langsung menanyakan keberadaan Jin. Lalu seorang wanita yang ditahan di tempat itu pun mengatakan bahwa Jin telah pergi dari tempat itu. Mali pun mengancam Yul jika terjadi sesuatu kepada Jin, dia akan membunuh Yul. 진한테 무슨 일 생기면 죽여버린다. Di sisi lain, salah satu anak buah Kun yang masih hidup pergi menemui Kun, didampingi dua orang kepercayaan Kun yang tidak disebutkan namanya. Biar lebih mudah, kita panggil aja si tangan kanan dan si bungkuk. Kemudian dia menceritakan semua yang telah terjadi dan mengatakan bahwa orang yang telah melakukan ini semua sedang mencari Kun. Kun pun mengingat sosok Yul yang dulunya telah membakar dirinya. Kemudian Kun langsung membunuh anak buahnya dan menyuruh semua anak buahnya untuk menangkap Yul, karena dia tahu Yul bukanlah orang yang sembarangan dan tidak mudah untuk dikalahkan, karena Yul memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi.
Di sisi lain, Mali sedang berusaha untuk mencari jin, dan terlihat seorang wanita kepercayaan Kun yang tidak disebutkan namanya. Biar lebih mudah kita panggil aja si wanita. Si wanita berhasil menemukan jin, dan langsung mengarahkan panahnya ke arah jin. Tiba-tiba Yul datang dan langsung menolongnya. Kemudian Yul membawa jin masuk ke salah satu rumah di sana. Di sisi lain, Mali juga terlihat sedang ke tempat itu, dan melihat jin yang sedang diselamatkan oleh Yul. Mali pun mencoba untuk melumpuhkan satu persatu anak buah si wanita. Sedangkan si wanita sedang mencari jin dan Yul. Dia pun berhasil menemukan mereka berdua karena melihat berkas bercak darah dari Yul. Kemudian si wanita pun langsung memanah ke tempat persembunyian mereka berdua dan berhasil mengenai tepat di punggung Yul. Saat si wanita akan memeriksa tempat itu, dia langsung terkejut dengan salah satu anak buahnya yang mati terkena busur dari Mali. Kemudian si wanita pun melihat Mali yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Tiba-tiba Mali langsung memanah si wanita. Namun dia berhasil selamat karena mengorbankan anak buahnya untuk dijadikan tameng. Lalu mereka berdua saling mengintai satu sama lain. Akhirnya si wanita berhasil menemukan Mali yang sedang bersembunyi dan langsung memanahnya. Tapi saat si wanita akan memeriksanya, dia terkejut karena yang dia panah adalah mayat anak buahnya sendiri. Kemudian Mali langsung memanah si wanita tepat di lehernya. Kemudian Mali mencari jin dan menemukannya dalam keadaan selamat. Terlihat Yul sedang terluka parah akibat terkena busur panah beracun. Mali pun langsung mengobati Yul. Di luar rumah terlihat Bao dan anak buahnya sedang mencari Mali. Kemudian Jin langsung memohon kepada Bao dan ibunya untuk menolong Yul. Di sisi lain, anak buah Kun mulai berdatangan. Mereka pun memutuskan untuk menolong Yul dan menyuruh Bao untuk mengalihkan perhatian. Alhasil mereka semua bisa kabur dari tempat itu. Dan langsung menemui kakak Ipa. Kakak Ipa terlihat sedang berperilaku aneh, sama seperti biasanya. Untuk membuatnya sadar, dia memerlukan ciuman dari seseorang. Setelah sadar, kakak Ipa pun langsung mengobati Yul. Ternyata busur panah yang digunakan si wanita tadi sangatlah beracun. Beruntung busur tersebut tidak mengenai organ vital Yul. Jadi racunnya tidak terlalu cepat menyebar. Di sisi lain, Bao dan satu anak buahnya masuk ke dalam jebakan, dan mereka berdua berhasil tertangkap oleh anak buah Kun di malam hari. Anak buah Bao pun langsung dibunuh oleh si bungkuk, lalu Bao dilepaskan oleh mereka semua. Kemudian Bao kembali kepada kelompoknya dan berteriak mencari Yul. Tanpa disadari, Bao telah diikuti oleh anak buah Kun. Kemudian mereka semua langsung masuk ke tempat anak buah Bao berada dan mengepung mereka semua. Kemudian Bao mengatakan kepada si tangan kanan Kun bahwa dia telah berjanji kepada Bao dan bukan ini yang dia janjikan. Tapi si tangan kanan Kun berkata dia tidak berjanji apapun. I don't have any promise with you. Kemudian Mali menanyakan apa yang telah terjadi. Bao mengatakan bahwa si tangan kanan Kun sudah berjanji jika menyerahkan Yul maka mereka semua akan selamat. Mali terlihat sangat marah kepada Bao karena ini hanyalah rencana mereka semua dan membahayakan semua kelompoknya hanya demi keselamatan Bao sendiri. Kemudian salah satu anak buah Kun langsung menggorok leher anggota Bao dan tangan kanan Kun mengatakan dia akan bersenang-senang untuk membunuh mereka semua. Mendengar hal itu, Mali mengangkat panahnya dan langsung memanah si tangan kanan Kun. Alhasil, busur tersebut mengenai salah satu anak buah Kun. Sontak hal tersebut membuat si tangan kanan Kun marah. Kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka semua.
Bao melihat semua anggotanya dibantai habis-habisan oleh anak buah Kun, termasuk anak-anak dan wanita. Bao tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saat si tangan kanan Kun bertarung dengan Mali, Bao pun dengan amarahnya mulai menyerang si tangan kanan Kun. Tapi Bao bukanlah tandingannya. Di sisi lain, kakak Ipa meninggal saat mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan Yul. Terlihat Jin yang sedang berlari untuk menyelamatkan ibunya. Kemudian di dalam ruangan terlihat Yul sedang bermimpi saat anak dan istrinya dibunuh oleh Kun. Setelah bermimpi, Yul langsung bangun dari tidurnya dan menghajar mereka semua. Tangan kanan Kun dan si bungkuk pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Kemudian Yul langsung pergi dari tempat itu dan langsung menuju ke markas Kun. Setelah sampai di sana, Yul langsung menghajar beberapa orang yang masih tersisa. Lalu tibalah Yul di ruangan Kun dan terlihat Kun yang sedang menunggu Yul. Kemudian Yul mengatakan bahwa Kun telah mencemari dunia ini dengan darah, termasuk darah anak dan istrinya. Sekarang Yul akan menghukum mati Kun. Tapi Kun malah tertawa mendengar ucapan Yul dan mengajaknya untuk bertarung. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua, karena Kun bukanlah orang sembarangan. Dan akhirnya Yul bisa mengalahkan Kun. Meskipun dia telah memakan obat kuat sekalipun, Kun harus mati dengan tandukan maut dari Yul. Terlihat Jin sedang duduk di pinggir pantai, mengatakan kedamaian kembali pulih di pulau ini. Dan di waktu kejadian itu juga terakhir kali dia melihat Yul di pulau ini. Film pun selesai.